Hasil imbang atas Bahrain dan kekalahan atas Cina benar-benar membuat posisi Indonesia kini jadi lebih rumit. Sebab dengan hasil tersebut, mau tak mau tim Garuda harus bisa mengambil minimal 4 poin dari laga melawan Jepang serta Arab Saudi. Tentu saja ini bukanlah perkara mudah, terutama kala kita bersua Jepang. Namun untuk laga melawan Arab Saudi, setidaknya peluang untuk meraih 3 poin sedikit lebih masuk akal walaupun juga nggak gampang. Sebab kondisi nggak karuan Arab Saudi di bawah Mancini membuat mentalitas tim ini sedikit goyah. Akan tetapi perlu diingat juga kalau SAFF baru saja menunjuk Hervé Renard sebagai pelatih anyar. Jelas publik dunia juga tahu seberapa ngerinya ini pelatih. Meski di satu sisi Hervé Renard pun juga punya tugas yang terbilang berat karena akan langsung melakoni laga away melawan Australia dan Indonesia. Nah, soal Indonesia, pelatih asal Prancis itu diketahui cukup kaget akan segala sorotan yang banyak tertuju ke tim Garuda. Tentu pastinya soal laga Indonesia versus Bahrain yang sampai disiarkan oleh 141 negara, karena baginya ini merupakan hal yang mustahil, apalagi bagi tim yang rankingnya di bawah 100 besar plus dari Asia Tenggara. Sedangkan bagi PSSI, Pak Erik sendiri sudah menegaskan apapun caranya, Coach Shin harus bisa meraih hasil maksimal di 2 laga November ini. Dan PSSI diketahui sampai detik ini masih mengupayakan keras agar Kevin Dyche bisa didaftarkan tepat waktu, walaupun itu kemungkinannya sangat kecil. Dan di tengah perjalanan Garuda saat ini, pengamat sepak bola tanah air yang pastinya kita semua kenal yakni Bung Toel, kembali ikut mengkritik kehadiran dari para pemain keturunan ke skuad timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, laga lawan Bahrain kemarin merupakan laga debu dari 2 pemain anyar skuad Garuda, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Bung Toel melontarkan kritiknya kepada Eliano Reinders pada saat debut melawan Bahrain, dengan menyebut turunnya sang pemain di babak kedua yang melakukan kualitas dari Eliano dan menanyakan atas dasar apa Sintayong merekomendasikan sang pemain itu. Dia waktu itu main setengah babak lawan Bahrain. Menurut saya sih B aja ya. Gini loh, pemain bagus tuh akan langsung dapat kesan, ungkap Toel. Berbicara mengenai kesan, Toel berkaca pada Jay Ises yang berhasil memberikan kesan api ketika pertama kali diturunkan membela timnas Indonesia. Haduh, Toel, selalu aja kasih argumen yang gak berdasar. Padahal diturunkannya Eliano di babak kedua merupakan strategi yang telah disusun Coach Shin bersama tim kepelatihan. Dan soal kesan, di laga lawan Bahrain itu meski kita harus pulang dengan 1 poin saja, tapi Eliano berhasil menampilkan permainan terbaiknya dan cukup solid di lini depan. Meski masih banyak hal yang mungkin perlu dibenahi dan sejatinya tak semua pemain bisa langsung nyetel dengan gaya permainan timnas Indonesia, tapi Eliano mengaku siap untuk memberikan kontribusinya dengan maksimal di laga selanjutnya nanti usai di laga lawan Cina diistirahatkan. Eliano sendiri juga mengaku sangat terhormat bisa memperkuat timnas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran sang ibu yang berasal dari Maluku. Ia tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya usai memutuskan untuk memperkuat tim merah putih. Ditambah lagi sang kakak Tijani Reinders juga mengaku sangat bangga dengan pilihan Eliano untuk membela skuad Garuda. Sama-sama memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Tijani dan Eliano memilih jalan yang berbeda di karir internasionalnya. Darah sepak bola yang kental dari sang ayah yang merupakan mantan pemain PEC Zwolle, sang ayah memiliki peran penting dalam karir sepak bola dari kedua pemain. Tijani yang saat ini membela timnas Belanda, sekaligus gelandang AC Milan juga mengaku terus mendukung sang adik Eliano dengan kiprah anyarnya di Indonesia. Dukungan kuat ini tak terlepas dari darah Indonesia yang juga mengalir dalam tubuhnya. Ia bahkan merasa terikat dengan budaya dan masyarakat Indonesia yang merupakan tanah kelahiran ibunya. Dukungan dari penggemarnya yang berasal dari Indonesia juga membuat kakak dari Eliano itu berusaha mewakili 2 budaya yang berada di dalam dirinya. Saya sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari para penggemar di Indonesia. Dan saya selalu berusaha mewakili akar Belanda dan Indonesia saya dengan bangga, kata Tijani Reinders.
Ya, dengan lantang pula, Tijani juga mengatakan kalau latar belakang Indonesia yang ia miliki adalah sesuatu yang sangat ia banggakan. Sebagai tamat informasi, Tijani Render sendiri mengawali karirnya di tim muda PIC Zwolle pada 2011, kemudian ia bergabung dengan tim muda FC20 hingga 2015. Sempat pindah ke CSV28, lalu kembali lagi ke tim muda PIC Zwolle pada tim U19. Pada 2017 ia masuk ke tim utama PIC Zwolle. Kakak Ariano ini juga sempat membela AS Alkmaar dan RKC Waalwijk. Namun pada 2023, Tijani Renders bergabung dengan AC Milan dan menjadi pemain andalan. Setelah menjalani 61 laga di AC Milan, ia pun mendapatkan debut di timnas Belanda dan bahkan menjadi pemain andalan The Orange. Kiprah mengesankan itu juga ditoreh oleh sang adik Eliano yang mulai membela Zwolle pada 2018 setelah lulus dari akademi klub tersebut. Sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht sepanjang musim 2022-2023, Eliano mampu menjadi satu di antara pilihan utama di PIC Zwolle. Kemudian dengan kemampuannya yang bisa bermain di segala posisi kecuali bek tengah dan kiper, Eliano Renders mencatatkan 93 penampilan, mencetak 6 gol plus 7 assist bersama Zwolle. Penampilan itulah yang diharapkan mampu ditunjukkan kala membela skuad Garuda, mengingat kedalaman skuad sekarang ini yang dinilai belum balance sama sekali. Sebab di laga kemarin pun Eliano dinilai masih belum terlalu membuktikan sentuhan terbaiknya sebagai seorang pemain depan. Publik pun masih berharap akan kehadiran striker tajam yang haus gol untuk skuad Garuda. Dan salah satu pemain yang bisa dipantau oleh pihak PSSI ialah pemain keturunan Indonesia Marcus Paul Ellerson. Meski masih sangat muda, yang mana usianya baru 18 tahun, Marcus terbukti punya insting gol yang mematikan. Salah satu akun Instagram @ebol.football mengunggah video saat Marcus mampu mencetak 6 gol di sebuah pertandingan. Hebatnya lagi, gol-gol itu dicetak Marcus dari banyak skema serangan, mulai dari one by one dengan kiper hingga sepakan free kick jarak jauh. Marcus sendiri merupakan anak kedua dari ibunya yang berdarah Indonesia, yang mana kakak dari Marcus satu tim dengan pemain timnas Indonesia JIZ di Venezia, yakni Mikael Egil Ellerson. Ibu Marcus dan Egil, Christine Egilsdottir, diketahui lahir di Jakarta, namun sang ibu diketahui diadopsi saat usia 3 bulan dan pindah ke Islandia. Jika sang kakak Egil tidak bisa membela timnas Indonesia karena sudah memiliki caps bersama Islandia, Marcus jadi salah satu pemain yang bisa dipertimbangkan PSSI untuk dinaturalisasi. Tentu menarik dinantikan, apakah Coach setelah ini benar-benar akan menambah sosok pemain keturunan haus gol seperti Marcus ke dalam skuadnya?